Sugeng Enjang Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Kenapa yang memakai ini? Supaya cahayanya tidak menyebar kemana-mana. Filter. Nah, biar black hole-nya nggak datang. Tuhan telah mati. Itu sebuah buku dan kata-kata dari filosof terkenal Friedrich Nietzsche. Dia meyakini kalau Tuhan itu telah mati. Itu kata dia. Tapi berbeda dengan Eyang. Menurut Eyang dan menurut kedangkalan spiritual Eyang, jika Sang Maha itu sudah menjelma menjadi satu bersama dirimu, surga dan neraka juga menjadi satu bersama dirimu. Nah, kok bisa begitu ya? Nah, ini yang mau terangkan kepadamu Til Gumandil Gendewati dan Sil Pringsil. Buat Til Gumandil Gendewati khusus, ini jangan tingkat tinggi buat Til Gumandil. Nanti yang nggak kuat pikirannya, rosonya jeblok. Ya. Jadi ketika kamu mendapat informasi, ya, Sang Maha adalah sumber dari segala sumber informasi. Dia sumber informasi. Tapi yang menyampaikan siapa? Nah, coba dia menyampaikan ke kamu sendiri. Dia menyampaikannya lewat buku, Eyang. Lah, kalau lewat buku itu apa nggak lewat pikiran? Buku itu kertas kosong yang putih. Nah, sekarang cari bagaimana Sang Maha menyampaikan informasi tentang surga, neraka, dan bumi yang ada di sini. Tentang engkau harus begini, engkau harus begitu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Doremo. Lewat apa? Pikiran lagi dan perasaan. Kalau pikiran saja nggak cukup. Ya. Nanti kalau pikiran saja seperti hakim yang ada di sana, Hakim Pao. Seorang Hakim Pao, hakim yang bijaksana dan tegas. A adalah A, B adalah B. Engkau membunuh, hukumanmu adalah mati. Untung dulu Eyang nggak jadi. Padahal cita-citanya Eyang itu menegakkan sebuah keadilan. Itu cita-citanya. Tapi nggak jadi. Ya bersyukurlah nggak jadi. Karena bagi Eyang tiada hukuman lain selain hukuman sumingkir atau mati jika engkau berbuat salah. Hakim Pao, seorang hakim yang adil. Ini di negaranya Hakim Pao ada juga hakim yang selengean di negaranya Hakim Pao, Judge Pao, Hakim Pao. Aku harus mengartikan apa kalau namanya judge? Apakah judge itu harus aku namakan wasit? Wasit itu referee. Judge, hakim. Ada juga yang di tempatnya Pao yang sering dapat uang nggak seperti Pao. Di film-film tuh Hakim Pao yang sini ada lambangnya bulan. Itu banyak yang seperti itu. Nah, informasi diterima melalui intuisi. Seorang Judge Pao atau Hakim Pao itu menilai kesalahan.
menimbang kesalahan-kesalahan dan akhirnya memutuskan engkau bersalah dan layak mendapat hukuman mati. Di negari antah berantah sana hukuman ditunda-tunda. Ya, ditunda-tunda. Tidak ada ketegasan dan mengecewakan. Coba kalau ada hukuman yang tegas, semuanya pada ketakutan bro, takutan, muka-muka topeng, ya, topengin, ya, topengin katanya si Cak Vion, ya, topengin, top kamu berdrama dengan topengmu, aku jadi pengen, kan gitu, topengin. Ya, sesuatu yang top dan pengen topeng. Nah, banyak topeng itu akan luntur, kelihatan transparan wajahnya, aslinya di dalamnya tulang tengkorak. Semuanya topeng, mukanya kelihatannya sedih, ya penjahat, ternyata mukanya kelihatan tampan, baik, penjahat, tambahin kelamin, penjahat kelamin. Itulah kenapa Sang Maha itu sudah menjadi satu, menjelma di dalam diri kita, swarga, loka, naroko, sudah menjelma menjadi satu. Karena semuanya konflik, itu sudah menjadi satu konflik. Sebuah konflik ada di dalam tubuhmu. Pikiranmu pengen ini, tapi organ yang satu dengan yang lainnya sudah gak sinkron. Konflik. Engkau punya penyakit stroke, tapi pikiranmu pengen makan sate, pengen makan makanan yang enak, yang mengandung kolesterol. Engkau makanlah, itu konflik. Pikiranmu aja udah konflik dengan organ. Semua organ yang ada di dalam tubuhmu ini sudah konflik. Makanya sudah carut marut menjadi satu. Untuk mengatasi konflik yang terjadi, maka samadhi, ketenangan, kesadaran. Nah, itu dia. Ya. Prabu Ceting. Ya, kamu sekarang bicara bukan dengan Eyang Begawan, cucunya Eyang Del Kumandel Gendewati dan Sil Pringsil, tapi Prabu Ceting. Prabu Ceting. Ya. Konflik. Pikiranmu aja dengan organ tubuhmu, satu dengan yang lain organ tubuh di dalam tubuhmu itu sudah berkonflik. Itulah swarga, loka, dan neraka. Pengen contoh apa lagi? Sang Maha sudah menjelma ke dalam dirimu. Informasinya sudah ada di dalam dirimu. Tetapi untuk menerima sebuah informasi, engkau harus membuka yang namanya galaksi. Makanya engkau pergi tuh ke tempat di luar, sesuatu yang energinya bagus untuk ketenangan, sehingga engkau mensinkronkan diri dengan energi alam semesta. Berarti Sang Maha itu alam semesta, yang Sang Maha itu alam semesta. Itu akan menjadi pertanyaanmu kan, Del Kumandel Gendewati, Sil Pringsil. Nah, ingat, ini wejangan Eyang khusus untuk cucunya Eyang, Del Kumandel dan Sil Pringsil, tapi ini tingkat tinggi. Menurut kedangkalan spiritual Eyang, bagimu mungkin ini biasa-biasa saja karena kamu nggak fokus dan nggak menggunakan ini, nggak menggunakan itu.
Berapa kali Eyang udah ngasih tahu kamu, cucunya Eyang Til Kumandel Gendowati dan Sil Pring Sil masih bertanya-tanya saja, nggak mudeng-mudeng, nggak dong-dong. Eyang itu mau kamu bawa kemana, muter-muter ya tetap di tengah itu Eyang. Mau kamu bawa muter-muter dengan bahasa yang muter-muter a a i u e o a i u, kamu muter mumet kepalamu, ya jawabannya yang tetap di situ. Karena itu nyata, keadaannya seperti itu, konsisten. Justru kamu yang bertanya kelihatan aneh, kelihatan kamu nggak punya, karena kamu bertanya ya, yang muter-muter, kamu bikin-bikin sendiri. Pertanyaan dari pertanyaan orang-orang yang kecewa, yang tidak menemukan siapa Sang Maha. Kalau dia menemukan, dia nggak akan bertanya, dia akan tenang. Nah, buat cucunya yang Til Kumandel Gendowati, nih fokus. Yang ulangi sekali lagi, fokus. Informasi-informasi dari Sang Maha engkau tangkap melalui perasaan dan pikiran, karena engkau mempunyai alat yang luar biasa, sehingga pikiran dan perasaan itu tidak menimbulkan konflik atau pertengkaran di dalam batinmu, di dalam tubuhmu, sehingga organ-organ tubuhmu juga selaras, seharmoni. Tapi kenapa yang harus samadhi dan di alam semesta? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Sekarang yang kasih tahu, tingkatan pertama dari kehidupan adalah tanaman, alam semesta. Yang kedua adalah hewan. Ketika hewan, maka akan menjadi manusia. Manusia adalah tingkatan terakhir. Yang ulangi, tanaman adalah yang pertama, hewan adalah yang kedua, yang ketiga adalah manusia. Manusia itu terakhir, ketiga, yang katanya sempurna tapi tidak sempurna, yang katanya bisa mendengarkan sesuatu tapi kelelawar lebih bisa mendengarkan sesuatu, yang katanya bisa melihat tembus pandang dengan matanya, dengan objeknya, dengan optiknya, ternyata elang lebih tajam, ular lebih tajam. Yang katanya bisa mencium bau kebusukan-kebusukan dari seorang yang bermain-main dengan wanita dan bermain-main dengan uang, tetapi ternyata masih mengandalkan anjing pelacak. Anjing pelacak, canine, kalau di barat canine, untuk mengendus. Nah, artinya engkau tidak sempurna, engkau tingkatan yang paling terakhir. Ketika yang terakhir, nah ini dia, engkau akan menurunkan levelmu. Ketika engkau mencari kesaktian, engkau akan menurunkan levelmu sebagai manusia menjadi singa, menajamkan kepekaan inderanya, ya, menjadi sangar, serem, menurunkan seperti hewan. Ketika engkau ingin sakti dan terbang, engkau menurunkan satu tingkat level menjadi hewan, elang, menjadi satu lagi hewan, ular, menjadi satu lagi hewan, sehingga terlalu banyak menjadi hewan, engkau akan menjadi babi. Serakah. Serakah. Engkau akan serakah sekali. Dan ketika engkau sudah merasakan kesaktian itu, mulailah engkau kecewa, ternyata tidak ada gunanya. Maka engkau memutuskan menjadi Brahmana. Brahman yang artinya kembali ke tatanan tanaman. Brahman, tanaman, yang artinya engkau mulai meninggalkan dunia kehewan-hewanan dan mencari dunia tanaman. Karena obat-obatan juga itu menyembuhkanmu, betul gak? Dan itu dari tanaman. Engkau mulai seperti yang leluhurmu dengan ajarannya agama Budi. Ya entah kalau huruf belakangnya diganti A ya nggak tahu. Tapi Budi, kebaikan, menyayangi, tidak mempunyai rasa amarah. Kau kembali ke alam, kembali ke tanaman, mempelajari alam.
mempelajari tanaman dan seisinya. Karena 4 unsur itu yang punya tanaman. 4 unsur. Ada tanaman yang langsung 4 unsur. Yang nggak bisa ngasih tahu karena itu adalah tanaman kesucian dan tanaman tanaman sesuatu deh pokoknya ya, tanaman kelanggengan ada sepele. Nah, engkau mulai makanya meninggalkan dunia kehewanan, dunia kemanusiaan yang manusia yang serakah seperti hewan, maka dia akan belajar memahami yang namanya alam semesta, kedamaian. Dia akan mempelajari meninggalkan hiruk pikuk. Nah, itulah tatanan kesaktian. Makanya orang yang sudah mengerti tentang kebrahmanan, dia akan meninggalkan kesaktian. Nah, bukannya dia menjadi melemah, tapi malah menjadi kuat karena energi alam yang membantunya. Karena energi Sang Maha itu sendiri. Sang Maha sudah melebur menjadi satu di dalam bumi. Makanya Naroko atau Swarga Loka itu sudah menjadi satu, dan akhirnya ketika menjadi satu timbullah konflik. Di dalam dirimu juga sudah timbul konflik. Pikiran saja engkau berkonflik antara baik dan buruk. Perasaan saja engkau berkonflik, mempunyai pertengkaran batin. Apalagi organ-organ tubuhmu, jantung, liver, paru-paru dan sebagainya, mereka berkonflik. Konflik mereka gara-gara penyebabnya adalah pikiranmu yang ingin ini tapi mereka menolaknya, yang ingin itu tapi mereka menolaknya. Kira-kira begitu. Dari Prabu Ceting, Rahayu dari Timur Bengawan.